Tanu menyuruh teman-temannya untuk berdoa agar dimudahkan untuk pergi ke puncak dan bisa kembali dengan selamat sampai di rumah. Sayangnya, hujan itu malah semakin deras dan tak kunjung reda. Iwan yang dari tadi diam saja berkata kepada Tanu bahwa dia merasakan hal yang aneh di tempat ini. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama aku Ming Channel. Gimana kabarnya, sehat kan? Semoga yang nonton video ini diberikan kesehatan selalu sama Allah dan dilancarkan rezekinya. Nah, di video kali ini aku akan menceritakan kisah horor pendaki Gunung Salak. Sebelum aku memulai cerita, alangkah baiknya disubrek-subrek ya, dan tonton sampai habis. Oke guys, gak usah berlama-lama lagi, langsung aja kita menuju ceritanya. Cerita mistis ini terjadi pada Tanu dan teman-temannya. Terjadi pada bulan Juni 2019. Nah, Tanu ini suka sekali mendaki gunung. Tanu juga bergabung dalam komunitas pendaki gunung RAS 1910 di daerah Jakarta Timur. Sudah banyak gunung yang sudah pernah diadaki bersama komunitasnya. Singkat cerita, Tanu ini sedang berlibur di rumah kakeknya yang berada di daerah Kuningan. Malam itu dia dapat pesan WA dari temannya, kira-kira seperti ini percakapannya. "Nu, lu masih lama di kampung?" "Kenapa emang?" "Bete nih gue di rumah. Naik gunung yuk. Mumpung libur lebaran masih lama." "Mau kemana pengennya?" "Pengen ke Gunung Salak. Gue kan belum pernah ke sana." "Ya udah, besok pagi gue balik Jakarta, ajakin yang lain ya bro." Singkat cerita, Tanu ini pamit kepada kedua orang tuanya untuk pulang lebih dulu ke Jakarta. Sesampainya di Jakarta, Tanu langsung berdiskusi bersama teman-temannya, membahas keberangkatan mereka untuk pergi ke Gunung Salak besok pagi. Teman-teman Tanu yang akan pergi ke Gunung Salak ada 8 orang bersama dirinya. Dengan personil Irfan, Sigel, Esa, Iwan, Nurul, Manung, dan Ipal. Singkat cerita, setelah Tanu sampai di Gunung Salak, ia langsung mempersiapkan logistik dan membawa HT untuk sewaktu-waktu dibutuhkan. Saat perjalanan menuju puncak, mereka merasa sangat lelah, dikarenakan sudah lama tidak naik gunung. Alhasil, menyusuri jalan setapak pun merasa lambat. Tak lupa mereka sepanjang jalan memberikan jejak berupa ranting dan tali. Entah berapa lama mereka menyelusuri jalan, mereka merasa masih aja di sini-sini aja. Sampai akhirnya mereka menyelusuri jalan yang sangat sempit dan banyak banget semak-semak belukarnya di sana. Tapi saat mereka balik arah mencari perjalanan awal masuk rute pendakian, sama sekali mereka tidak menemukan jejak yang ia buat tadi. Setelah sadar mereka tersesat, lalu Irfan mengingatkan Tanu kalau mereka membawa HT. "Tadi yang catat frekuensi basecamp Cidahu siapa?" "Oh, gua bang." "Coba lu yang cari ini." Gak berapa lama basecamp Cidahu memberikan jawaban kalau mereka benar-benar tersesat dan salah jalan. Disinilah keanehan mulai terjadi. Untuk turun mereka dipandu melalui HT dari basecamp Cidahu. Sampai akhirnya mereka kembali ke jalur pendakian dan menemukan sisa-sisa hutan yang terbakar. Singkat cerita, Tanu bersama teman-temannya sampai di pertigaan jalan yang merupakan awal pendakian, tapi sudah agak jauh dari basecamp Cidahu. Sebelum memulai perjalanan, Tanu memberikan isyarat untuk melingkar dan berdoa lebih dahulu sebelum melanjutkan perjalanan ke puncak. Setelah mereka selesai berdoa, mereka pun melanjutkan perjalanan, berharap tidak lagi terjadi hal seperti tadi. Tak lupa, Tanu meninggalkan jejak seperti ranting dan tali seperti awal pendakian. Oh iya, Tanu ini adalah ketua tim pendakian kali ini. Di dalam timnya ini ada 3 orang yang masih berstatus pelajar, yang bernama Nurul, Esa, dan Iwan. Di setiap perjalanan, Nurul selalu bertanya nama Gunung Salak. Tapi dia tidak pernah melihat adanya pohon salak tersebut. Nurul sebenarnya anak yang baik dan tidak banyak ngomong. Namun sayang, rasa penasarannya semakin bertanya di mana pohon salak tersebut. "Bang, lu udah 3 kali kan naik gunung ini?"
Iya, emang kenapa? Mana pohon salaknya sih? Kagak ada kayaknya. Namanya aja salak, sampai turun lagi belum kelihatan pohon salaknya. Udah gak usah nanya lagi, lanjut jalan aja. Jangan lupa berdoa terus dalam hati ya. Saat menjelang maghrib, tiba-tiba keanehan itu muncul lagi. Dalam kondisi gerimis, Irfan yang dari tadi semangat untuk mendaki, dia sempat berdebat bersama Tanu dan timnya. Irfan ini ingin berjalan dalam kondisi gerimis, tapi si Sigal ini ingin istirahat dan mendirikan tenda di tempat itu. Ah elah, udah lanjut lagi aja bang, ngapain sih berhenti lagi? Lu itu udah kelelahan dari tadi, jalan aja paling lama. Masa? Salah lihat kali lu, orang gue jalannya cepat begini. Bang, sekalian aja mendirikan tenda di sini. Paling di atas juga sama, konturnya begini. Di sini konturnya kurang datar, kita cuma bawa 2 tenda, buat kapasitas 6 orang. Halah, sok lu, baru ke Gunung Salak 3 kali aja udah kayak paling bener aja. Iya, emang, terus kenapa? Masalah buat lu. Lu mau di sini silahkan, kita semua masih mau lanjut jalan lagi. Nunggu gerimis reda dulu. Singkat cerita, Tano yang merasa cukup pengalaman sebagai ketua tim, dia gak mau ngediriin tenda di situ. Selain bukan tempat yang biasa buat ngediriin tenda di situ, dan tanahnya pun bergelombang. Apalagi sangat sempit untuk mendirikan tenda yang kapasitas untuk 6 orang. Sedangkan mereka hanya membawa 2 tenda saja. Debat pun terhindarkan, akhirnya mereka memasang flysheet untuk berteduh. Setelah perdebatan tersebut, mereka berdiam 1000 bahasa, tidak bergeming sedikit pun. Seakan menikmati hujan angin yang deras, juga gelapnya malam. Hanya ada lampu senter kepala yang menemani mereka. Tanu menyuruh teman-temannya untuk berdoa agar dimudahkan untuk pergi ke puncak dan bisa kembali dengan selamat sampai di rumah. Sayangnya, hujan itu malah semakin deras dan tak kunjung reda. Iwan yang dari tadi diam saja berkata kepada Tanu bahwa dia merasakan hal yang aneh di tempat ini. Namun, dia tidak ingin menceritakan kepada yang lain. Saat mau melanjutkan ke puncak, Tanu mengatur timnya dari depan ke belakang karena penerangan mereka yang sangat minim. Singkat cerita, setelah hujan mereda, mereka melanjutkan lagi perjalanan. Iwan yang dari tadi merasa keanehan, lalu dia berbisik pelan-pelan kepada Tanu karena takut kedengaran sama teman-teman yang lainnya. Iwan seperti mematung, tanpa ada kata-kata keluar dari mulutnya. Begitupun sama teman-temannya juga. Iwan yang dari tadi merasa keanehan saat sampai di tempat tersebut. Dia mendengar suara kencana, suara gamelan, dan seperti banyak orang di tempat tersebut. Tapi karena penasaran, Tanu akhirnya mengambil kerikil kecil dan melemparkan ke belakang. Mereka berjalan kurang lebih 30 menit dari tempat berteduh tadi. Akhirnya mereka memutuskan untuk mendirikan tenda di situ. Karena waktu sudah menunjukkan pukul 9 malam dan salah satu tenda sudah berdiri. Tinggal sisa 1 tenda yang akan didirikan. Namun si Nurul mengatakan kepada Tanu agar jangan mendirikan tenda di situ. Bang, jangan buka tenda di tempat lu berdiri. Ini kan tanahnya datar Nurul. Emang mau di mana lagi? Itu ada 2 orang duduk di situ. Sedangkan Tanu tidak melihat apa-apa. Dia hanya melihat batu kerikil dan tanah datar. Dengan mengucap bismillah, Tanu mendirikan tenda di situ. Setelah tenda jadi, mereka akhirnya tidur mengistirahatkan badan yang telah kelelahan. Seketika Irfan bangun jam 1 malam dikarenakan kehausan. Dan saat bersamaan, Iwan mendengar ada suara orang yang mengobrol di luar tenda. Karena dia berpikir itu tenda sebelah temannya. Akhirnya Ipal pun tidur lagi. Keesokan paginya, Tanu dan teman-temannya merapikan tenda dan bersiap-siap untuk melanjutkan ke puncak. Sesampainya di puncak, kami bertemu dengan pendaki lain yang melewati jalur yang berbeda. Di antaranya adalah tim dari Bekasi Utara yang berjumlah 9 orang. Karena Tanu penasaran, akhirnya dia bertanya kepada salah satu anggotanya. Bang, semalam hujan angin ya?
Mana deres banget lagi ya? Hah? Masa? Enggak hujan bang? Malah cuma gerimis kecil aja, nggak ada angin kencang. Teman dengan satu tim yang Tanu tanyakan pun menjawab bahwa tidak ada hujan deras dan angin yang dibicarakan oleh Tanu. Di saat sampai di base camp Cidahu, itulah Iwan bercerita bahwa di saat hujan deras disertai angin, Iwan mendengar suara kereta kencana lewat. Seperti banyak suara orang yang berlalu lalang, ada makhluk lain yang mengikuti kami dari belakang dengan suara berdehem beberapa kali. Juga ada suara orang ngobrol di luar tenda dan saat mereka telah tertidur. Saat pendakian menuju puncak setelah hujan deras, Iwan melihat kepala orang di belakang Tanu. Pada akhirnya, Tanu dan teman-temannya mengucapkan syukur bisa turun gunung dan pulang dengan selamat sampai tujuan. Oke guys, gimana ceritanya, serem gak? Kalau kalian suka video ini, jangan lupa di like ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.